Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Nah, pada video kali ini lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang dasar-dasar dari getaran. Nah, jadi apa sih getaran itu? Getaran itu adalah suatu gerak bolak-balik melalui titik yang setimbang. Nah, ini penting ya. Nah, getaran itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini beberapa contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini misalnya nih ya, nih gerakannya bolak-balik nih. Ini gempa bumi ya. Gerakannya bolak-balik gitu. Gempa bumi itu salah satu contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di rumah sebelah kanan ini sudah diberi konstruksi yang tahan gempa bumi sehingga getaran tidak separah sebelah kiri. Contoh lain adalah gitar. Jadi kalau kita bermain gitar, kenapa ada suaranya? Karena ada senar yang bergetar. Atau misalnya jam. Nah, kalau zaman dahulu jamnya itu menggunakan pendulum gitu ya. Kalau kita sekarang menggunakan baterai, kalau dulu pakai pendulum gitu ya. Memanfaatkan energi dari gravitasi. Nah, kalau kita lihat di sini pendulumnya geraknya bolak-balik ya, dan melalui titik setimbang. Nah, titik setimbang itu apa sih? Titik setimbang itu bisa dilihat kalau saat benda itu tidak bergerak. Nah, biasanya berarti kalau pendulum ya di tengah-tengah gitu ya. Nah, dalam suatu getaran nanti kita ada beberapa besaran yang bisa dihitung dan diamati, yaitu adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi frekuensi itu banyak getaran ya dalam 1 detik. Beda dengan periode. Kalau periode itu sebaliknya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Nah, atau ada yang ketiga ada yang namanya titik setimbang. Nah, ini dimana posisi tidak bergetar ya. Tadi kakak sudah bilang titik setimbang itu saat bendanya tidak bergerak. Nah, simpangan itu merupakan posisi benda saat bergetar dihitung dari titik setimbang. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan yang terjauh gitu. Nah, oke ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah rumus-rumusnya. Nah, tapi contoh yang paling sederhana itu yang biasa akan kita pelajari itu adalah bandul. Ya, ini bandul yang sebelah kanan dan juga si pegas gitu. Titik setimbangnya adalah Q karena ketika di Q benda tidak bergerak ya. Kalau di pegas titik setimbangnya di B ya. Jadi kalau kita tarik dia bergerak pada suatu titik dia akan berhenti di B, bukan di C, bukan di A ya. Nah, tadi kakak sudah berbicara tentang yang namanya simpangan. Nah, simpangan ini contohnya misalkan dari sini kita punya bolanya posisinya di sini nih. Nah, ini adalah simpangan. Nah, titik terjauhnya itu biasanya kita gambarkan di dalam soal ya. Nah, ini terjauhnya adalah P ya. Amplitudonya itu dari P ke Q. Kalau lebih jelas sebetulnya amplitudonya dari sini nih. Nah, oke, bukan tepat dari P ke Q, tapi kalau di soal kalian dikasih tahu ada titik-titik tertentu, nah ini yang lebih tepat itu amplitudonya adalah dari P sini ke tegak lurus ke Q-nya, ya. Nah, kita mesti tahu apa sih satu getaran? Satu getaran itu dari P ya bergetar ke R kembali lagi ke P, itu namanya satu getaran, oke ya. Dia harus melalui semua titik yang ada di sini. Kalau dari Q, dia misalkan ke R, balik ke Q, itu belum satu getaran. Dia harus melalui P, Q itu satu getaran. Nah, jadi kita bisa definisikan satu getaran. Nah, ini satu getaran di sini. Itu dia harus melalui semua titik. Oke. Dan kembali ke titik semula. Oke. Contoh ketika di bandul, kalau kita startnya di P, maka dia melalui Q, dia melalui R. Ini belum satu getaran karena dia belum balik ke P. Gimana caranya balik ke P? Nggak mungkin langsung ke P lagi ya. Dia balik lagi ke Q, dia balik lagi ke P. Ini adalah satu getaran. Oke ya. Gimana kak kalau misalkan dari Q? Bisa. Dari Q, dia misalkan ke P, boleh gitu. Dari P dia ke Q lagi. Nah, tapi ini belum ke R. Jadi ini belum satu getaran. Pasti dia ke R lagi. Baru dia ke Q lagi. Jadi balik lagi ke titik semulanya. Ini baru kita sebut satu getaran. Itu kalau pada bandul. Nah, kalau pada pegas sebenarnya mirip. Ya, pada pegas tuh mirip. Jadi titik setimbangnya itu adalah B. Nah, ya, satu getarannya sama. Dia harus melalui semua titik dan kembali ke posisi semula. Jadi kalau kita mulai dari A, maka dia harus ke B, dia harus ke C. Ini belum satu getaran, harus kembali ke A lagi walaupun sudah melalui semua titik ya. Ke B lagi, kemudian ke A lagi. Atau kalau kita dari B gitu ya, dari B itu berarti dia misalkan ke C, boleh. Dia ke B, walaupun sudah balik ke B tapi belum melalui semua titik, maka belum satu getaran.
dia harus ke A, dia harus ke B lagi. Ini baru satu getaran, ya. Jadi kalau kakak gambarkan di sini, dari sini dia harus ke sini, balik ke sini, balik ke sini, harus balik lagi ke sini, gitu ya. Dari P dia ke Q, ke R, ke Q lagi, ke R lagi, ke P lagi, gitu. Nah, itu adalah definisi dari satu getaran. Rumus-rumusnya apa sih yang dipakai? Rumusnya hanya 3 sebetulnya yang dipakai. Kita punya rumus pertama. Tadi definisi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Ya, per 1 detik. Jadi banyaknya getaran tuh N dibagi T waktunya dalam detik. Kalau periode tadi definisinya, nah ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran. Waktu T dibagi banyaknya getaran, gitu ya. Ini periode. Kalau hubungan antara frekuensi dan periode adalah ini. Ya, jadi frekuensi itu adalah 1 per T. Atau bisa juga T itu adalah 1 per F. Nah, jadi rumus-rumusnya gampang banget nih. Cuma ini aja. Kita coba ya.